Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosua Scriptura Saga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang bab 1, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke, selanjutnya kita ada kompetensi inti. Langsung kita loncat ke pembahasan materi yang akan saya bahas. Ada 8 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gereja, gedungnya atau orangnya, yang ketiga makna gereja, yang keempat umat Allah yang baru, yang kelima pergaulan gereja, yang keenam rangkuman, yang ketujuh nyanyian penutup, yang ke-8 doa penutup. Langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Kita menyanyikan lagu tentang berjudul Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Untuk materi yang pertama, pendahuluan, menyanyikan lagu, teman-teman bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin bisa lihat Google, lihat YouTube, judulnya lagunya ada Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Lanjut ke materi kedua, ada gereja, gedungnya atau orangnya. Saya ibaratkan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, setelah 40 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci. Di Yerusalem saat itu sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Lalu singkatnya murid-murid itu keluar dari tempat mereka berkumpul di Yerusalem tadi, lalu bertemu dengan orang yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Setelah itu, apa yang disaksikan orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa bagi kita semua. Untuk materi ketiga, kita ada makna gereja. Kita bahas tentang apa itu gereja, dari mana bahasa gereja itu kita kenal. Oke, untuk kata gereja adalah dalam bahasa Indonesia. Kata gereja berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Dalam bahasa Spanyol, yaitu iglesia, yang mempunyai arti sama, yaitu sama gereja. Dan ditelusuri kembali dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Oke, kata eklesia bahasa Yunani tadi berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Ek berasal dari keluar, dan kata klesia berarti memanggil. Jika kita gabungkan, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya untuk menjadi bagian dari komunitas gereja dan menjalankan tugas kita memberikan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan kasih itu harus disampaikan dan dipraktekkan dengan perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Untuk materi selanjutnya ada umat Allah yang baru. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, saya singkat langsung masuk ke intinya. Untuk ayatnya di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 bisa teman-teman lihat di Alkitab. Nabi Yeremia membuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian
yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah. Mengapa Tuhan Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru pada umat-umatnya pada masa perjanjian lama? Kita menemukan banyak sekali, mungkin teman-teman sudah tahu, pelanggaran atau perjanjian oleh umat Israel. Selain itu, hukum Taurat juga seringkali bahkan menjadi senjata untuk menghakimi orang lain. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah kita mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Untuk materi selanjutnya ada pergumulan gereja. Di sini dibagi 4. Ada pertama, gereja yang terbuka. Kedua, pemahaman tentang ajaran yang baru. Ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. 4, hidup saling berbagi. 4 poin di dalam judul pergaulan gereja. Untuk yang pertama, gereja yang terbuka. Salah satu sifat gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Selain itu, gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Masa kini mungkin teman-teman kurang tahu atau yang sudah tahu, banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok atau suku-suku tertentu. Itu jelas berbeda. Yang dicita-citakan, yang diinginkan Tuhan sebagai sebuah komunitas yang terbuka. Untuk selanjutnya ada pemahaman tentang ajaran yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun, jika kita atau teman-teman semua sengaja memegang ular dan mengharapkan kita akan hidup, sama saja teman-teman atau saudara-saudara semua menguji Tuhan. Kita dapat melihat hal serupa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Dan kepadanya dikatakan, jika engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang cerita pendek ini mungkin dari gereja, dari sekolah minggu. Teman-teman bisa mengulangi lagi, coba refresh kembali, mungkin agar paham untuk pemahaman tentang ajaran yang benar. Untuk yang ketiga ada gereja yang gagal menjadi teladan. Seperti yang balik ke awal tadi, Tuhan menginginkan kita tidak terpecah-pecah atau tidak berkelompok-kelompok dan tidak bersuku-suku tertentu. Itu sangat berbeda dengan yang dicita-citakan Tuhan Yesus sebagai sebuah komunitas yang terbuka. Kembali lagi ke poin pertama tentang gereja yang terbuka tadi. Oke, untuk hidup saling berbagi. Contohnya salah satu hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah orang Kristen tidak menganggap apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Saya ulangi lagi, orang-orang Kristen perdana tidak menganggap apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Dan saya ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, live simply so another can simply live. Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Oke, untuk selanjutnya ada nyanyian penutup. Untuk nyanyian penutup juga bisa teman-teman hafalkan atau dilatih di rumah, dihafalkan di rumah. Berjudul Gereja Bagai Bahtera.
Bisa lihat di YouTube atau di Google banyak. Bisa teman-teman search, bisa teman-teman pelajari untuk lagunya. Untuk materi terakhir, kita doa penutup. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi alat-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekian materi singkat tentang pembahasan bab 1 dari saya. Selamat malam. Terima kasih.